Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Panggung dewa yang mendalam menjadi benar-benar sunyi, dan ekspresi tercengang tetap terlihat di wajah semua orang untuk waktu yang lama. Yuner, di tengah keheningan, terdengar suara keras seperti sambaran petir. Huo Ruli sekarang tidak punya ketenangan untuk mempedulikan hal-hal lain, saat dia dengan cepat terbang ke sisi Huo Poyun, dan dengan cepat dan hati-hati membawanya kembali. Dada dan punggung Huo Poyun berlumuran darah. Meskipun luka luarnya kecil, luka dalamnya sangat parah. Tapi untungnya, penyakitnya tidak parah hingga tidak bisa diobati, yang membuat Huo Ruli merasa sedikit lebih tenang. Namun, ketika dia tiba-tiba melihat sorot mata Huo Poyun, perasaan hatinya yang santai menjadi beberapa kali lebih kencang secara tiba-tiba. Huo Poyun kehilangan kesadaran. Dia tidak mengerang kesakitan karena kondisinya yang terluka parah, atau bahkan mengarahkan auranya yang dalam untuk menekan lukanya. Sebaliknya, dia berbaring di sana dengan sangat tenang. Matanya terbuka, tetapi seolah-olah tertutup lapisan asap tebal, matanya kehilangan kilau dan fokus. Seolah-olah dia sedang bermimpi. Melihat Huo Poyun tumbuh begitu lama dan sebagai tuannya, bagaimana mungkin Huo Ruli tidak mengetahui sifatnya? Dia menangani orang atau benda dengan kelembutan dan ketulusan, namun memiliki rasa martabat yang sangat kuat. Khususnya, warisan dari Gagak Emas dan Api Gagak Emas telah menjadi kebanggaan terbesarnya dan juga skala kebalikannya. Sangat mudah untuk membayangkan betapa hebatnya pukulan yang dia derita saat dikalahkan secara instan, meskipun faktanya dia telah melepaskan seluruh kekuatan Api Gagak Emas miliknya. Bahkan Huo Ruli sama sekali tidak mengharapkan hasil seperti itu. Yuner, tidak apa-apa, kata Huo Ruli dengan suara setenang mungkin untuk menghiburnya. Dia adalah penerus penguasa pedang, jadi tidak memalukan jika dikalahkan olehnya. Anda sudah melakukannya dengan sangat baik. Anda adalah kebanggaan guru, dan kebanggaan alam Dewa Api juga. Huo Poyun masih dalam keadaan linglung, dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Pada saat inilah dia mendengar suara Jun Silei yang sedingin es dan menghina. Ini adalah praktisi muda terkuat dari Dewa Api. Pada akhirnya, dia hanya bisa mencapai ini. Anda, Huo Ruli menoleh dengan sangat marah, tetapi tidak peduli betapa marahnya hatinya, dia tidak bisa membiarkan dirinya kehilangan kesabaran. Suasana hening di Confederate God Stage, dan semua orang menatap dengan tercengang ke arah pemandangan di depan. Kekuatan yang ditunjukkan Huo Poyun begitu menakjubkan sehingga dia menerima pujian dari semua Realm King, dan bahkan dari eksistensi teratas seperti Kaisar Langit Surga Abadi dan Raja Naga. Tapi, Sun Silei baru saja menggunakan satu ayunan pedangnya untuk langsung menghancurkan apinya, melawan kemauan dan harga diri, seperti gelembung. Semua orang dari alam Dewa Api berdiri. Murid mereka masing-masing gemetar karena mereka tidak percaya atau menerima hasil seperti itu. Yunce juga sedikit mengecilkan pupilnya, saat gelombang badai muncul di hatinya. Jadi ini, kekuatan penerus penguasa pedang. Inilah kekuatan empat anak dewa wilayah timur. Jurus pedang yang langsung mengalahkan Huo Poyun mengandung kekuatan yang sangat besar sehingga, jauh melampaui ekspektasi Yunce. Itu berarti kekuatan Jun Silei jauh lebih besar dari perkiraannya. Jelas sekali bahwa Yang Mulia Ku Hui pun tidak mengharapkan hasil seperti itu. Ketika dia akhirnya sadar, dia melirik Jun Silei dalam-dalam, dan mengumumkan dengan suara keras, Huo Poyun berada di luar batas area Confederate God Stage, dan dengan demikian telah jatuh ke dalam grup pecundang. Dia akan memasuki pertarungan putaran keempat grup pecundang besok. Jun Silei telah menang, dan akan memasuki pertarungan putaran ketiga grup dewa yang diunggulkan lusa. Semua orang yakin bahwa mustahil bagi Huo Poyun untuk menjadi lawan Jun Silei, namun mereka juga sangat menantikan penampilannya saat menghadapi seseorang sekuat Jun Silei.
Mereka ingin menyaksikan sendiri batas akhir kekuatan kuda hitam absolut ini, namun mereka tidak menyangka bahwa keadaan akan menjadi seperti ini. Ini jelas bukan karena Huo Poyun adalah kontestan yang sangat lemah. Ketika dia melepaskan kekuatan apinya, itu memang mengejutkan semua orang. Sebaliknya, itu karena fakta bahwa Jun Silei terlalu kuat sehingga dia dikalahkan sedemikian rupa. Dia mendapatkan kemenangan mudah di semua pertarungan sebelumnya, jadi dia belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya sejauh ini. Gambaran cahaya pedang yang baru saja mengalahkan Huo Poyun, dan membuat dunia seolah-olah membeku, masih terpatri dalam benak mereka, dan mereka tidak bisa melupakannya. Dengan Huo Poyun yang terluka parah, Huo Ruli tidak lagi memikirkan hal lain. Dia membawa Huo Poyun bersamanya, dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Para tetua dari Sekte Gagak Emas juga berdiri dan mengikuti di belakangnya. Yan Juhai tidak mengikuti mereka dan tetap berdiri di tempatnya selama beberapa waktu. Namun, wajahnya menunjukkan kegelisahan dan kegelisahan. Yun Ce menurunkan alisnya. Dia jelas merasakan sesuatu yang aneh dari aura tidak biasa dari Huo Poyun. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berencana untuk mendekat dan melihatnya, tapi Mu Bingyun mengulurkan tangannya untuk menariknya kembali, jangan terganggu. Yun Ce perlahan duduk, tapi dia merasakan beban di hatinya. Dia yakin Jun Silei akan melampiaskan amarah dan kebenciannya dalam pertarungannya dengan Huo Poyun, tapi dia tidak menyangka hal itu akan dilakukan sedemikian rupa. Dengan mengerahkan kekuatan absolut terhadap pihak lain, jurus pedang itu juga semakin meningkatkan reputasi Jun Silei yang sangat mulia. Melihatnya perlahan-lahan terbang menjauh dari Confederate God Stage seperti peri, dengan pedang tua di punggungnya, para praktisi muda yang hadir di tempat itu merasa seolah-olah mereka sedang memandang dewa, meskipun mereka berasal dari generasi yang sama. Jika Jun Silei adalah langit, lalu keberadaannya tidak berarti seperti lumpur atau debu. Jun Silei telah menjadi terkenal di seluruh wilayah ilahi timur sejak dia menjadi penerus penguasa pedang. Pada saat yang sama, banyak sekali keraguan yang dilontarkan oleh orang-orang karena dia adalah seorang wanita. Kemudian, dia menjadi salah satu dari 4 anak dewa di wilayah timur, yang tidak diragukan lagi membuktikan bahwa penguasa pedang telah membuat pilihan yang tepat, serta bakatnya sebagai seorang praktisi yang mendalam. Pada hari ini, seluruh wilayah ilahi timur sekali lagi menyaksikan dan mengakui kehebatan keberadaan penerus penguasa pedang generasi ini. Terlebih lagi, itu hanya satu gerakan darinya, yang jelas jauh dari sebanding dengan kekuatan aslinya. Saya tidak berpikir bahwa pencapaian Jun Silei di bidang pedang sudah mencapai sejauh ini. Mu Bingyun menghela nafas dengan suara rendah. Mungkin, kekuatannya saat ini juga tidak jauh dari Luo Changsheng. Yun Ce langsung mengangkat alisnya, mungkin, tidak sejauh itu. Mungkinkah seseorang sekuat Jun Silei masih belum bisa menandingi Luo Changsheng sama sekali? Di antara generasi muda wilayah ilahi timur, tidak termasuk kerajaan, Luo Changsheng benar-benar eksistensi yang tak terkalahkan, jawab Mu Bingyun. Banyak rumor tentang dia yang begitu mencengangkan hingga terdengar seperti legenda. Luo Changsheng akan bertarung di pertempuran berikutnya, jadi lihat sendiri mengapa dia disebut sebagai orang terkuat di antara generasi muda wilayah ilahi timur. Selanjutnya, kita akan mengadakan pertarungan kedua dari putaran kedua Confederate Gods Group. Luo Changsheng dari alam Yves Suci versus Lu Lengchuan dari alam langit terselubung. Luo Changsheng dan Lu Lengchuan sama-sama merupakan bagian dari 4 anak dewa di wilayah timur, dan ini adalah pertarungan pertama antara anak dewa dalam pertempuran dewa yang diberikan. Setelah pengumuman yang mulia Kuhui, tatapan semua orang tertuju pada panggung dewa yang diberikan. Salah satunya adalah yang terkuat dari 4 anak dewa, dan yang lainnya adalah yang terlemah dari 4 anak dewa. Meskipun keduanya adalah anggota dari 4 anak dewa wilayah timur, dan mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama,
alam roh ilahi tingkat 10, ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka sehingga banyak orang menganggapnya mustahil, agar Lu Lengquan dapat mengatasinya dan memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Dua sosok manusia muncul di Conferred God Stage pada saat yang sama, dan berdiri saling berhadapan. Lu Lengquan memiliki tubuh yang sangat tinggi dan lebar. Tingginya hampir 9 kaki, dan sangat berotot sehingga tubuhnya bisa dibandingkan dengan Xia Yuanba di masa mudanya. Dia belum melepaskan kekuatannya yang dalam, namun aura tebal dan berat telah muncul di depannya, memberikan kesan gunung yang menjulang tinggi di depan tubuhnya. Di sisi lain, Luo Changsheng mengenakan pakaian putih. Rambut hitamnya diikat ke belakang, dan ada aura tidak jelas di tubuhnya. Kulit wajah dan lehernya lembut, cerah, dan tanpa celah seperti kulit seorang gadis muda. Menambah penampilannya yang luar biasa, dia jelas tampak seperti seorang sarjana lemah yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang cara yang mendalam. Kedua anak dewa itu pendiam, dan ekspresi wajah serta mata mereka tenang. Tidak ada sedikit pun suasana tegang sebelum pertempuran sengit. Namun ada perbedaan alasan keduanya begitu tenang. Yang satu tenang karena memiliki kekuatan absolut, dan yang lain tenang karena tahu tidak ada peluang untuk menang. Yun Ce sudah sangat terkejut setelah mendengarkan kata-kata Mu Bingyun beberapa saat yang lalu. Melihat ekspresi Lu Lengquan saat ini, dia bahkan merasa terkejut di dalam hatinya. Mereka berdua adalah bagian dari 4 anak dewa di wilayah timur, dan Lu Lengquan seharusnya tidak memiliki banyak perbedaan dalam kekuatannya dibandingkan dengan Jun Silei. Bahkan jika dia adalah yang terlemah di antara mereka. Namun, dia memiliki sikap sadar bahwa dia pasti akan dikalahkan di depan Luo Changsheng, bahkan sebelum mereka mulai bertarung. Seberapa kuatkah Luo Changsheng saat ini? Mengapa Mu Bingyun mengatakan bahwa rumor tentang dirinya terdengar lebih mirip dengan legenda? Sebelumnya, dia tidak tertarik untuk mengetahui kekuatan dari 4 anak dewa wilayah timur, namun kini setelah tujuannya berubah, mereka telah menjadi 4 gunung besar di hadapannya, yang harus dia lewati dengan cara apapun. Tapi, dia masih belum tahu tentang kekuatan sebenarnya dari 4 anak dewa ini. Mulai, segera setelah Yang Mulia Kuhui memerintahkan, panggung dewa yang diberikan segera menjadi sunyi senyap. Senjata Luo Changsheng muncul di tangannya setelah terdengar suara petir. Itu adalah pedang yang panjang dan lebar, dengan petir ungu mengelilinginya. Pedang petir suci, Mu Bingyun berkata dengan nada rendah. Saya tidak menyangka Luo Changsheng benar-benar mengembangkan seni mendalam atribut pencahayaan, kata Yun Ce. Iya dan tidak. Kata-kata membingungkan Mu Bingyun mengagetkan Yun Ce. Saudara Lengquan, tolong. Luo Changsheng mengulurkan tangannya yang lain ke depan. Bertentangan dengan Luo Chang'an yang buas dan mendominasi, Luo Changsheng adalah orang yang halus dan sopan. Meskipun dia mengizinkan Lu Lengquan untuk mengambil langkah pertama, tidak ada sedikit pun kesombongan dalam sikapnya. Sebaliknya, kata-kata dan ekspresinya menunjukkan rasa hormat yang mendalam, seperti yang diberikan seseorang kepada kakak laki-lakinya. Baiklah, Lu Lengquan segera menerima lamarannya. Dia mengeluarkan raungan rendah saat cahaya kuning muncul dari tubuhnya. Pada saat lampu kuning itu stabil, ia telah berbentuk penghalang pertahanan yang berputar di sekeliling tubuhnya. Hah! Lu Lengquan meraung sekali lagi, saat beberapa garis aura kuning yang dalam menari-nari di udara seperti naga yang berenang. Setelah beberapa saat, mereka kembali bergabung untuk membentuk lapisan kedua dari penghalang pertahanan. Namun, selama seluruh proses ini, Luo Changsheng tidak menyelanya. Sebaliknya, dia memperhatikan pihak lain dengan tenang, atau tepatnya, menunggu dia melancarkan serangannya dengan senyuman samar dan tidak jelas di sudut mulutnya. Ah! Saat Lu Lengquan meraung keras untuk terakhir kalinya, seruan naga yang mengejutkan bergema di langit di atas. Lapisan ketiga dari penghalang pertahanan telah terbentuk di sekitar Lu Lengquan.
Tapi penghalang ini tidak memiliki warna samar yang sama seperti yang sebelumnya, dan malah berupa gambar naga sejati berwarna kuning cerah yang bergerak berputar-putar di sekelilingnya. Ketebalan dan berat auranya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Semua orang bahkan bisa merasakan aura pekat dari naga sejati. Ini adalah ekspresi terkejut muncul di wajah Yun Ce. Penghalang suci naga bersinar dari klan Lu di alam langit terselubung, kata Mu Bingyun dengan nada suara rendah. Dia mewarisi darah dewa naga sejati primordial, dan mengembangkan seni mendalam atribut bumi. Hasilnya, dia memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat, dan fisiknya sekuat baja yang dalam. Sekarang Lu Lengcuan juga menambahkan perlindungan, penghalang suci naga bersinar, ke tubuhnya. Dia akan memiliki kemampuan yang tak tertandingi untuk membela diri. Setelah ketiga penghalang terbentuk, dia biasanya tetap tak terkalahkan bahkan ketika menghadapi dua lawan dengan level yang sama. Yun Ce terdiam. Untuk membiarkan dia membentuk tiga lapisan, penghalang suci naga bersinar, di hadapannya, di antara semua kandidat dewa yang diberikan, hanya Luo Changsheng yang memiliki kekuatan dan keberanian untuk melakukan hal seperti itu. Tidak buruk. Di area tempat duduk timur, Raja Naga sedikit mengangguk. Sebagai Raja Naga, dia secara alami tertarik pada Lu Lengcuan yang merupakan pewaris garis keturunan naga sejati purba. Saat penghalang takut naga bersinar berlapis tiga terbentuk sepenuhnya, aura di sekitar Lu Lengcuan mengalami perubahan menyeluruh. Seluruh tubuhnya bersinar dengan warna kuning, dan kulitnya, khususnya, sebenarnya mencerminkan kilau logam seperti perunggu. Lu Lengcuan mengulurkan tangannya dan mengeluarkan tombak perak sepanjang lebih dari 3 meter. Tombak ini disebut Sky Splitter, dan jiwa naga sejati tersegel di dalamnya. Itu adalah salah satu artefak mendalam dari alam langit terselubung yang telah terkenal sejak lama di wilayah ilahi timur. Saudara Luo, aku akui aku bukan lawanmu. Terlepas dari kenyataan bahwa penghalang takut naga bersinar berlapis tiga melindunginya, Lu Lengcuan masih memiliki sikap, siap menghadapi kekalahan, yang sama seperti sebelumnya, sementara dia berbicara dengan tenang. Tetapi aku benar-benar ingin tahu apakah, Tuan Muda umur panjang, benar-benar sekuat yang dikatakan dalam legenda, 50 tarikan napas. Jika saudara Luo dapat menghancurkan penghalang suci naga bersinar berlapis tiga dalam waktu 50 tarikan napas, aku akan melakukannya. Aku tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan dengan kekaguman yang tulus. Kata-kata Lu Lengcuan menyebabkan perubahan besar pada ekspresi banyak orang yang hadir di panggung dewa yang diberikan. Semua orang di wilayah ilahi timur mengakui bahwa Luo Changsheng jauh lebih kuat daripada Lu Lengcuan. Usia Lu Lengcuan hampir 2 kali lipat usia Luo Changsheng, jadi tidak ada keraguan bahwa Luo Changsheng juga jauh melampaui dirinya dalam hal bakat dan tingkat pertumbuhan. Oleh karena itu, tidak terlalu mengejutkan bagi orang-orang jika Luo Changsheng benar-benar bisa mengalahkannya dalam waktu 50 napas. Namun, Lu Lengcuan yang berdiri di depan Luo Changsheng saat ini dilindungi oleh penghalang suci naga bersinar yang berlapis 3. Menghancurkan penghalang suci naga bersinar yang berlapis 3 pasti akan lebih sulit daripada mengalahkan Lu Lengcuan sendiri. Penghalang suci naga bersinar selalu disebut sebagai penghalang suci yang tak terkalahkan di wilayah ilahi timur, jadi mudah untuk membayangkan betapa kuatnya penghalang itu. Namun Luo Changsheng tertawa kecil sebagai jawaban, baiklah, tentu saja, panjang umur akan berusaha melakukan yang terbaik. Bagus. Lu Lengcuan sedikit menganggukkan kepalanya, saat cahaya tiba-tiba muncul di matanya. Bersiaplah untuk menghadapi Sky Splitting Spear-ku. Lu Lengcuan melompat ke ketinggian lebih dari 300 meter, setelah itu dia terbang ke bawah dengan tombak yang ditusukkan ke depan. Badai tirani dengan kekuatan yang sangat besar segera muncul di ujung tombak dan menyapu area di bawahnya. Kekerasannya bagaikan amukan ombak lautan, hingga menimbulkan teriakan kaget dari orang-orang yang hadir di area tempat duduk penonton.
Lu Lengchuan memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat, tapi itu tidak berarti kekuatan penghancurnya lemah dan tidak kompeten. Kekuatan serangan tombak ini cukup kuat untuk membuat semua Realm King mengubah ekspresi mereka, serta menyebabkan ekspresi ketakutan muncul di wajah praktisi muda yang tak terhitung jumlahnya. Pupil Yun Ce juga tampak mengecil. Inilah kekuatan Lu Lengchuan, yang dianggap paling lemah di antara 4 anak dewa wilayah timur. Luo Changsheng sedikit mengangkat kepalanya, saat pusaran energi yang sangat besar mendekat membuat pakaiannya mengembang, dan berkibar. Ketika Sky Splitting Spear berjarak kurang dari 100 meter darinya, dia akhirnya melepaskan energinya yang dalam, meski hanya sesaat. Aura yang tidak ganas sama sekali namun masih mendominasi secara tidak normal membumbung ke langit dan tiba-tiba memperlambat kecepatan kekuatan malapetaka yang menyapu dari langit di atas. Setelah itu, Luo Changsheng terbang ke langit dan mengayunkan pedangnya secara horizontal. Mati! Petir menyambar sesaat, dan kemudian seolah-olah ruang telah terpotong oleh pedangnya. Badai energi yang dihasilkan oleh Lu Lengchuan terbelah menjadi 2 bagian oleh kilatan petir itu, seperti sungai yang terbagi menjadi 2 aliran. Bagian yang terpisah terbang melewati kedua sisi Luo Changsheng, bahkan tidak bersentuhan dengan ujung bajunya. Detik berikutnya, kecepatan Luo Changsheng meningkat drastis saat dia dengan cepat melompat ke atas. Dia membuat pedang petir suci miliknya berbenturan langsung dengan energi yang dibawa oleh tombak pembelah langit, sehingga mengurangi kekuatannya. Suara yang sangat besar bergema seperti guntur yang mengguncang udara di langit saat tombak pemecah langit dihantam dengan keras, dan Lu Lengchuan juga terpaksa membalik di udara. Tapi pada saat inilah sosok Luo Changsheng tiba-tiba muncul di sisi kirinya seperti hantu dan pedang petir suci miliknya dengan santai menusuk ke arah penghalang petir naga bersinar. Terlepas dari kenyataan bahwa dia jelas-jelas baru saja mengayunkan pedangnya dengan santai, pedang itu melepaskan begitu banyak petir hingga menutupi langit dan matahari. Penghalang suci naga bersinar tenggelam secara tiba-tiba, dan bayangan naga yang terbang itu langsung mengejang saat mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Lu Lengchuan mengeluarkan suara teredam. Dia jatuh dengan cepat, seolah-olah sebuah meteorit meledak di atasnya, dan menghantam panggung dewa yang diunggulkan dengan keras. Tubuh Yun Ce tersentak tiba-tiba, Mu Bingyun sedang duduk di sampingnya dan segera merasakan gerakannya. Dia meliriknya ke samping, dengan sedikit ekspresi khawatir di wajahnya. Dia tahu bahwa pertarungan antara Lu Lengchuan dan Luo Changsheng pasti akan memberikan pukulan yang sangat besar bagi Yun Ce. Mereka baru pertama kali bertukar pukulan, dan terbukti bahwa Yun Ce sudah tidak bisa tetap tenang. 4 anak dewa dari wilayah timur dan calon dewa yang diberikan adalah 2 konsep yang sangat berbeda. Keempat anak muda yang dianugerahi gelar anak dewa mewakili 4 legenda di kalangan generasi muda wilayah ilahi timur. Kekuatan serangan tombak Lu Lengchuan seperti petir yang turun ke dunia bawah, sedangkan serangan pedang Luo Changsheng ringan dan lambat, seolah-olah dia hanya mengayunkannya dengan santai. Tapi saat keduanya bertabrakan satu sama lain, Lu Lengchuanlah yang berada dalam posisi tidak menguntungkan. Lu Lengchuan dengan cepat membalik, dan menstabilkan postur tubuhnya. Dengan penghalang suci naga bersinar yang melindunginya, tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya, dan penghalang suci naga bersinar juga tidak mengalami kerusakan apapun. Dia sekali lagi melayang di udara, sambil berkata sambil tersenyum tipis sambil melihat ke arah Luo Changsheng, sebaiknya kamu menggunakan seluruh kekuatanmu. Kalau tidak, bahkan jika kamu adalah tuan muda umur panjang, mustahil bagimu untuk membuka penghalang suci naga bersinar milikku dalam waktu singkat. Suara Lu Lengchuan tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya untuk melihat tempat di bawah kakinya. Sekumpulan petir ungu tua berputar di sana. Itu tertanam dalam pada lapisan ketiga penghalang dan belum hilang. Pupil Lu Lengchuan menyusut seolah-olah ditusuk peniti, dan ekspresi tidak percaya muncul di seluruh wajahnya.
Dia menarik napas berat melihat pemandangan di depan matanya. Setelah sedikit teriakan naga, petir yang tertinggal di penghalang entah bagaimana dihilangkan, dan lapisan ketiga penghalang dengan cepat pulih ke keadaan semula. Namun, Lu Lengcuan tidak lagi tersenyum, dan wajahnya menunjukkan ekspresi kaku. Seperti yang diharapkan dari penghalang takut naga bersinar. Itu memang pantas mendapatkan reputasinya. Luo panjang umur menghela nafas ringan. Pastinya akan agak sulit untuk mendobrak pertahanan saudara Lengcuan dalam waktu singkat hanya dengan mengandalkan pedang petir suci. Kalau begitu, saudara Lengcuan, saya meminta Anda untuk berhati-hati. Sambil berbicara dengan suara selembut angin sejuk, Luo Changsheng perlahan membuka tangannya. Pedang petir suci di tangan kirinya bersinar dengan eksplosif, dan sebuah kapak perang yang panjangnya lebih dari 2 meter muncul di tangan kanannya. Kapak perangnya benar-benar berwarna hijau giok. Pada saat itu muncul, angin kencang menyapu panggung dewa yang diberikan tanpa tanda apapun sebelumnya, dan suara siulan yang dihasilkannya berdampak besar pada lingkungan sekitar seperti teriakan naga yang mengguncang udara dari Lu Lengcuan. Kapak perang angin ilahi, kata Mu Bingyun. Pedang petir suci, kapak perang angin ilahi. Petir menyambar di sebelah kiri, dan angin topan bertiup di sebelah kanan. Luo Changsheng berdiri di antara angin dan kilat, tampak seperti anak dewa surga. Menyaksikan pemandangan seperti itu, bola mata dan saraf seluruh orang yang hadir bergetar tak terkendali. Dia mengolah seni mendalam atribut angin dan petir. Yun Ce bertanya dengan heran. Mu Bingyun tidak menjawab apapun. Lu Lengcuan tanpa sadar mundur setengah langkah, karena setiap pembuluh darah di tubuhnya menonjol. Dia menjaga tubuhnya dalam keadaan yang sangat tegang selama beberapa saat sebelum akhirnya merilekskan tubuhnya. Ayo, seru Lu Lengcuan ringan. Dia mengambil langkah maju dan langsung bergerak melintasi ruang saat dia muncul tepat di hadapan Luo Changsheng. Tombak pembelah langit menyerang langsung ke pihak lain, menyebabkan ruang terkompresi karena kekuatannya secara tiba-tiba. Nama Sky Splitting berarti membelah langit. Meskipun ia tidak bisa menembus langit, ia benar-benar memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung yang sangat tinggi sekalipun. Bang! Kapak perang angin ilahi terentang dari kehampaan dan dengan kuat memblokir tombak pemecah langit. Tombak itu memiliki kekuatan yang begitu besar di belakangnya, seolah-olah itu akan membuat langit runtuh, tetapi pada saat ini, pergerakannya terhenti sepenuhnya di udara. Angin siulan dahsyat yang dihasilkan oleh kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya, kini telah menghilang tanpa jejak. Ekspresi Lu Lengcuan tidak berubah. Mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang sisa kekuatan badai yang dihasilkan oleh senjata lawannya karena penghalang suci naga bersinar, dia langsung membalikkan tubuhnya dan sekali lagi menghancurkan tombak pembelah langit. Bang! 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 Lu Lengcuan menyerang dengan tombak 3 kali berturut-turut, setiap kali lebih kejam dari serangan sebelumnya. Namun, semua serangannya ditangkis oleh Luo Changsheng dengan satu tangan dengan cara yang sangat halus. Ketika tombak dan kapak perang saling bertabrakan untuk ketiga kalinya, seluruh tubuh Lu Lengcuan bergetar hebat dan dia segera kehilangan keseimbangan. Luo Changsheng akhirnya menggerakkan tangan kirinya, yang berada di punggungnya selama ini, saat pedang petir suci, yang membawa sambaran petir halus, ditusukkan ke dada Lu Lengcuan. Seolah-olah segudang pecahan kaca pecah berkeping-keping di samping telinga mereka, penonton dengan kultivasi yang relatif rendah menutup telinga mereka karena kesakitan. Penghalang suci naga bersinar sebelum Lu Lengcuan tenggelam dalam setelah terkena pedang petir suci. Terlepas dari kenyataan bahwa dia dilindungi oleh 3 lapisan penghalang, Lu Lengcuan dengan jelas merasakan sakitnya tubuhnya saat ditusuk. Sangat ketakutan di dalam hatinya, dia mengayunkan pedang pembelah langit dengan ganas dan mundur sejauh yang dia bisa dalam sekejap. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat penghalang di sekitar dadanya, yang masih dalam keadaan tenggelam.
Ada lusinan retakan halus di sekitar bagian yang tenggelam, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya mendatangkan malapetaka di dalamnya. Karena sambaran petir yang tampak kecil itu, bukan saja penghalangnya tidak dapat sepenuhnya pulih ke kondisi normal meskipun dia dengan cepat menyalurkan energinya yang dalam, kerusakannya malah meluas ke area yang tidak rusak sedikit demi sedikit. Lu Lengcuan cukup terkejut melihat hal seperti itu terjadi. Di depannya, Luo Changsheng telah melakukan langkah pertamanya dalam pertempuran ini. Dia menyilangkan pedang dan kapak perangnya, segera menghasilkan badai yang kuat di Conferred God Stage. Yun Ce mengerutkan alisnya, dan tanpa sadar dia mengertakkan giginya. Luo Changsheng tidak hanya mengolah keduanya dan seni atribut petir, dia sebenarnya bisa menampilkan kekuatan mereka pada saat yang sama. Selain itu, dia menggunakan dua jenis senjata yang berbeda secara bersamaan. Baik itu penggunaan angin dan petir atau pedang dan kapak perang secara bersamaan, gerakan dan pelaksanaan seninya halus dan alami. Sepertinya itu semua adalah bagian dari tubuhnya. Saat pedang dan kapak perang saling bersilangan, angin dan petir menghasilkan suara bersamaan, memberikan perasaan yang menyenangkan. Suara yang dihasilkan oleh angin kapak perang dan kilatan pedang mungkin menyenangkan bagi penonton, tapi bagi Lu Lengcuan, itu hanyalah mimpi buruk yang menakutkan. Lu Lengcuan benar-benar menyerah untuk menyerang lebih jauh dan mengerahkan seluruh upayanya untuk membela diri. Tapi dia nyaris tidak mampu bertahan selama beberapa saat ketika tombak pembelah langit sekali lagi dihantam dengan kuat, dan angin kencang yang dihasilkan oleh kapak perang angin ilahi menyapu penghalang suci naga bersinar. Boom! Suara yang sangat besar seperti bunyi lonceng surgawi bergema di seluruh tempat, dan penghalang suci naga bersinar langsung berubah bentuk secara signifikan. Sebuah retakan dengan cepat melintasi penghalang dan meluas ke sebagian besar wilayahnya dalam waktu singkat. Bayangan naga penjaga mengeluarkan tangisan yang panjang dan menyakitkan, dan Lu Lengcuan juga mengeluarkan suara teredam saat dia terlempar jauh, jauh sekali di kejauhan. Dia terhuyung saat mendarat di tanah, tapi sebelum dia bisa menstabilkan postur tubuhnya, badai yang menghancurkan dunia dengan petir menyilaukan bercampur di dalamnya, segera menelannya tanpa ampun. Saat angin dan kilat menyatu satu sama lain, mereka berubah menjadi sambaran petir dan bila angin yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melewati penghalang takut naga bersinar, dan menghilang tanpa suara saat menabrak penghalang di tepi panggung dewa yang diberikan. Namun Luo Changsheng masih berdiri di tempatnya, seolah-olah dia tidak bergerak selama ini. Tidak ada angin atau cahaya yang dipancarkan dari kapak perang dan pedangnya, dan dia memiliki senyuman tipis di wajahnya yang terlihat lembut. Di sisi lain, ekspresi gelap dan tidak menentu muncul di wajah Lu Lengcuan. Dia menghela nafas panjang, lalu sekali lagi mengangkat tombak pembelah langitnya, tapi dia baru mengangkat lengannya setengah ketika dia tiba-tiba mendengar suara ringan. Setelah teriakan naga yang teredam dan putus asa, retakan yang tak terhitung jumlahnya pada penghalang itu tiba-tiba terbuka pada saat yang bersamaan. Segera, gambar naga itu dialihkan seperti gelembung yang tercabik-cabik, berubah menjadi cahaya keemasan dan tersebar di langit. Apa? Di area tempat duduk alam langit terselubung, sebagian besar orang tiba-tiba berdiri. Ekspresi mereka sangat berfluktuasi, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Lengan Lu Lengcuan membeku di tempatnya, alat pertahanan terkuatnya dengan mudah dicabik-cabik oleh petir dan bila angin Luo Changsheng. Meskipun masih ada dua lapisan penghalang pertahanan di sekujur tubuhnya, lapisan ketiga adalah penghalang takut naga bersinar yang sebenarnya. Kekuatan perlindungannya jauh lebih unggul dibandingkan gabungan lapisan pertama dan kedua. Pupil matanya sedikit menyusut karena ketakutan, dan setelah waktu yang lama berlalu, lengannya yang terangkat turun perlahan. Ujung tombak pemecah langit menyentuh tanah dengan kuat, mengeluarkan suara benturan yang keras.
Setelah menghela nafas berat, Lu Lengchuan menarik kembali dua lapisan penghalang yang tersisa di sekitarnya. Dia menghela nafas dengan emosi saat dia melihat ke arah Luo Changsheng. Saat aku pertama kali bertarung denganmu 4 tahun lalu, aku sangat merasakan bahwa kamu memiliki kekuatan yang menakutkan. Saya juga memiliki kesadaran diri bahwa perbedaan antara kekuatan kita hanya akan semakin besar, tapi saya tidak berharap Anda benar-benar. Tombak pembelah langit menghilang dari tangan Lu Lengchuan, dan dia berkata dengan nada yang sangat aneh, kamu hanyalah monster. Hahaha, Luo panjang umur tertawa. Saya berterima kasih kepada saudara Lengchuan atas pujiannya. Namun, aku juga harus berterima kasih kepada saudara Lengchuan hari ini karena akhirnya membiarkanku mengalami pertempuran yang menyenangkan. Hanya dalam waktu singkat sejak kita memulai pertempuran, dan tampaknya saudara Lengchuan tidak memiliki keinginan untuk bertarung lagi. Lu Lengchuan tertawa, tapi tidak mengatakan apapun. Dia sangat jelas bahwa Luo Changsheng menyebut pertarungan mereka menyenangkan hanya untuk memberinya muka. Dia sangat yakin bahwa Luo Changsheng belum menggunakan seluruh kekuatannya. Dia berbalik untuk melihat yang terhormat Ku Hui, sambil dengan tenang berkata, saya mengaku kalah. Di Confederate God Stage, sangat jarang para kontestan mengakui kekalahan. Bahkan jika hal seperti itu terjadi, Yang Mulia Ku Hui pasti akan bertanya kepada kontestan apakah mereka benar-benar ingin melakukannya. Tapi melihat Lu Lengchuan mengakui kekalahan dengan sikap tenang, dia tidak mengatakan apa-apa lagi padanya. Mengangguk sedikit, dia segera mengumumkan hasilnya, Lu Lengchuan telah mengakui kekalahan, dan karenanya, jatuh ke dalam grup pecundang. Dia akan berpartisipasi dalam putaran keempat grup pecundang besok. Luo Changsheng menang. Dia akan memasuki putaran ketiga Confederate Gods Group lusa. Saat kedua anak dewa yang agung meninggalkan panggung, area tempat duduk penonton menjadi riuh, dan tetap seperti itu untuk waktu yang lama. Yun Ce terus menatap Lu Lengchuan dan Luo Changsheng. Gelombang badai muncul di hatinya. Kekuatan Lu Lengchuan sudah cukup kuat hingga membuatnya sangat terkejut. Pertama kali dia melancarkan serangan dengan tombaknya, Yun Ce merasakan tekanan yang tak tertahankan, dan benar-benar menyadari bahwa dia benar-benar layak menjadi salah satu dari 4 anak dewa di wilayah timur. Namun, orang sekuat Lu Lengchuan sebenarnya menderita kekalahan telak melawan Luo Changsheng. Ketika Lu Lengchuan meninggalkan Confederate God Stage, napasnya menjadi kasar dan auranya berada dalam kondisi sedikit tidak teratur. Terbukti bahwa meskipun penghalang suci naga bersinar sangat kuat, ia mengkonsumsi kekuatan dalam yang sangat besar. Dia juga harus mengeluarkan cukup banyak kekuatan untuk bertukar pukulan dengan Luo Changsheng. Di sisi lain, tidak ada sedikit pun perubahan pada wajah atau pernapasan Luo Changsheng. Auranya seperti air tenang yang tidak memiliki riak apapun di atasnya. Jadi ini Luo Changsheng, mengapa ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka padahal keduanya adalah bagian dari 4 anak dewa yang sama. Yun Ce bergumam dengan linglung. Mereka berdua jelas berada di alam roh ilahi tingkat 10, dan juga anak dewa wilayah timur, namun sepertinya mereka berada pada tingkat yang sangat berbeda. Mu Bingyun mengalihkan pandangannya ke arahnya, saat dia berkata dengan nada ringan, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa kamu belum melihat kekuatan penuh Luo Changsheng? Jun Silei dan Sui Yingyue mungkin bisa memaksanya untuk menggunakan kekuatan penuhnya, tapi itu pasti mustahil bagi Lu Lengchuan. Yun Ce terdiam. Luo Changsheng tidak hanya mengembangkan seni mendalam atribut angin dan petir, dia juga mengembangkan seni mendalam atribut bumi. Dia mengembangkan total 3 jenis seni yang mendalam. Mu Bingyun memberitahu Yun Ce tentang fakta yang sangat menakutkan dengan suara lembut. Pada saat yang sama, dia juga mempraktikkan cara pedang, dan niat pedangnya, aura pedang, pedang astral, dan formasi pedangnya semuanya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Hanya dengan mempertimbangkan prestasinya di bidang pedang,
Banyak orang berpikir bahwa dia bahkan tidak akan kehilangan seseorang yang mahir dalam bidang pedang seperti Jun Silei. Selain itu, pencapaiannya di bidang formasi mendalam membuat takjub banyak raja alam bintang atas beberapa tahun yang lalu. Dia pasti menjadi lebih terampil sekarang. Kekuatan mentalnya juga luar biasa tinggi. Apakah ini semua benar? Yun Ce hampir tidak berani mempercayai telinganya sendiri. Dalam berlatih secara mendalam, seseorang seharusnya hanya fokus pada cara berkultivasi yang benar. Terlalu rakus akan kekuasaan dan mengambil jalan pintas untuk meningkatkan kultivasi adalah hal yang sangat tabu. Bahkan jika seorang praktisi yang mendalam memiliki bakat luar biasa dan dapat mengembangkan beberapa jenis kekuatan yang mendalam, mereka biasanya akan memilih untuk mengembangkan hanya satu dari mereka. Mari kita asumsikan seseorang secara paksa mempraktikkan 2 atau 3 jenis kekuatan besar, tetapi ketika harus melepaskan kekuatannya, mereka hanya dapat melepaskan salah satu darinya. Menggunakan lebih dari satu jenis kekuatan besar pada saat yang sama dapat dengan mudah membuat energi mereka menjadi kacau dan menyebabkan kerusakan pada tubuh mereka sendiri. Tapi, dia adalah Luo Changsheng. Eksistensi mengerikan yang mungkin tidak akan muncul lagi, bahkan setelah 100.000 tahun.